Halo, apa kabar Wong Kito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews. Saya Riza Palepi siap menemani Anda. Dan inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Penandatanganan dilakukan oleh manajer PLN UP3 Lubuk Linggau, Moh Julnansya Nugroho, dan Kepala Kejaksaan Negeri Musirawas, Dr. Emma Siti Huzaima Ahmad, di Muara Beliti, Kamis 5 Maret 2026. Manajer PLN UP3 Lubuk Linggau, Moh Julnansya Nugroho, mengatakan kerjasama ini bertujuan memperkuat koordinasi antara PLN dan Kejaksaan, khususnya dalam pendampingan hukum serta perlindungan aset dan infrastruktur kelistrikan. Menurutnya, dukungan dari Kejaksaan diharapkan dapat membantu PLN menjalankan operasional sesuai ketentuan hukum sekaligus menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Musirawas menyampaikan bahwa pihaknya siap memberikan pendampingan hukum kepada PLN baik di bidang perdata maupun tata usaha negara. Melalui kerjasama ini diharapkan koordinasi antara PLN dan Kejaksaan semakin kuat dalam menjaga aset negara serta mendukung pelayanan listrik yang aman dan andal bagi masyarakat di wilayah Musirawas dan sekitarnya. Cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres. Tinggal tap menu top. Idul Fitri menjadi waktu ketika aktivitas rumah tangga meningkat, mulai dari persiapan hidangan, menerima tamu, hingga berkumpul bersama keluarga. Seluruh kegiatan tersebut sangat bergantung pada ketersediaan listrik yang andal. Karena itu, PLN mengingatkan pelanggan pasca bayar untuk memastikan tagihan listrik telah dibayar sebelum batas waktu pembayaran. General Manager PLN UID S2JP mengatakan bahwa membayar listrik tepat waktu merupakan langkah sederhana yang dapat membantu pelanggan menikmati suasana lebaran dengan lebih tenang. PLN menetapkan periode pembayaran listrik pasca bayar setiap tanggal 1 hingga 20 setiap bulan. Apabila melewati batas waktu tersebut, pelanggan dapat dikenakan biaya keterlambatan dan berpotensi mengalami pembatasan hingga pemutusan sementara sesuai ketentuan. Untuk memudahkan pelanggan, PLN menyediakan berbagai kanal pembayaran yang dapat diakses dengan mudah, seperti melalui aplikasi PLN Mobile, layanan perbankan, maupun gerai pembayaran resmi. Melalui imbauan ini, PLN berharap masyarakat dapat merencanakan pembayaran listrik lebih awal, sehingga momen lebaran dapat dinikmati dengan lebih tenang bersama keluarga. PLN UID S2JP sendiri terus berkomitmen menjaga keandalan pasokan listrik selama Ramadan hingga Idul Fitri di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Dukungan pelanggan melalui pembayaran listrik tepat waktu menjadi bagian penting dari kolaborasi bersama dalam menjaga layanan kelistrikan tetap optimal. General Manager PLN UID S2JP Adi Herlambang dalam acara penyalaan serentak program Light Up the Dream yang dilaksanakan di Desa Pulau Semampu, Kabupaten Ogan Ilir pada Rabu 4 Maret 2026, menerangkan bahwa LUTD ini merupakan agenda rutin PLN yang didanai dari sumbangan sukarela para pegawai PLN sebagai bentuk semangat berbagi dan kepedulian sosial. Secara total pada penyalaan serentak ini, PLN UID S2JP memberikan bantuan pemasangan listrik gratis kepada sebanyak 136 masyarakat kurang mampu dengan daya terpasang 450 volt ampere dan 900 volt ampere yang tersebar di 3 provinsi wilayah kerja, yakni Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Alhamdulillah, pagi ini kami di Desa Pulau Semambu melaksanakan program Light Up the Dream, sebuah program yang diinisiasi oleh seluruh karyawan PLN di Indonesia dengan melakukan urunan sumbangan untuk memberikan bantuan pasang baru kepada masyarakat Indonesia yang belum menjadi pelanggan PLN. Program Light Up the Dream ini tidak hanya sekedar memberikan terang, tetapi tentunya memberikan harapan, mendorong kemajuan masyarakat, sehingga harapannya Indonesia di Indonesia Emas ini dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Kepala Desa Pulau Semampu Eka Rahmawati dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih karena kali kedua desanya mendapatkan program LUTD dari PLN. Saya Eka Rahmawati selaku Kepala Desa Pulau Semampu mengucapkan terima kasih banyak atas kegiatan penyalaan serentak Light
Light Up the Dream. Mudah-mudahan kegiatan ini yang dilaksanakan oleh PLN mudah-mudahan berkah manfaat untuk warga kami selaku Desa Pulau Semambu, dan kedepannya PLN tetap jaya, sukses selalu. Di tempat yang sama, Lidiawati, seorang ibu rumah tangga warga Dusun 4 Pulau Semampu, sebagai salah satu penerima program LUTD menyampaikan rasa harunya yang selama ini listrik rumah beliau bersumber dari rumah orang tua. Terima kasih atas bantuannya PLN dan pemerintah. Selama ini saya menyambung dengan orang tua saya. Ya, kebutuhannya terkadang tidak mencukupi, sedang meletet lampunya. Ini diberi lampu listrik secara gratis. Semoga PLN-nya lebih makmur dan jaya lagi. Semoga masyarakat banyak yang membutuhkannya. Terima kasih, sekian dan terima kasih. Terima kasih PLN. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemeliharaan jaringan listrik oleh tim pekerjaan dalam keadaan bertegangan atau PDKB. Melalui metode ini, perbaikan jaringan dapat dilakukan tanpa memadamkan aliran listrik pelanggan. Manajer ULP Telanai Pura, Iswandi, mengatakan keselamatan kerja menjadi prioritas utama dalam setiap pekerjaan kelistrikan, terutama pada pekerjaan dengan resiko tinggi. Menurutnya, dengan disiplin menerapkan standar K3, seluruh personil dapat bekerja dengan aman sekaligus memastikan pasokan listrik kepada masyarakat tetap andal, khususnya selama Ramadan. Sebelum pekerjaan dimulai, seluruh personil melakukan safety briefing, pengecekan peralatan, serta memastikan penggunaan alat pelindung diri atau APD sesuai standar keselamatan. Keandalan layanan ini juga dirasakan oleh masyarakat. Salah seorang warga Telanai Pura mengaku terbantu karena pekerjaan pemeliharaan jaringan dapat dilakukan tanpa memadamkan listrik, sehingga aktivitas rumah tangga maupun usaha tetap berjalan. Melalui penguatan budaya K3 serta dukungan tim teknis yang kompeten, PLN berkomitmen terus menghadirkan layanan listrik yang aman dan andal bagi masyarakat selama bulan Ramadan. Pekerjaan konstruksi yang dimulai pada Kamis 26 Februari tersebut mencakup pembangunan saluran udara tegangan menengah, saluran udara tegangan rendah, serta pembangunan gardu distribusi untuk mendukung penambahan pelanggan baru sekaligus meningkatkan kualitas tegangan listrik di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, pembangunan meliputi sekitar lebih kurang 50 titik jaringan dengan dukungan material berupa tiang beton 12 meter dan 9 meter, konduktor A3CS, trafo distribusi berkapasitas 50 kV ampere, serta berbagai aksesoris kelistrikan pendukung lainnya. Infrastruktur ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas sistem distribusi serta memperkuat keandalan jaringan dalam melayani kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Manajer PLN ULP Kayu Agung Rubiansyah menyampaikan bahwa pembangunan ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam memastikan ketersediaan listrik yang andal, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Pengawasan rutin dilakukan terhadap penggunaan alat pelindung diri APD, metode kerja di ketinggian saat pemasangan tiang dan penarikan konduktor, serta pengamanan area kerja guna meminimalkan potensi resiko bagi pekerja maupun masyarakat sekitar. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pengamanan pasokan listrik selama masa siaga Ramadan dan Idul Fitri, periode krusial di mana kebutuhan listrik masyarakat meningkat signifikan. PLN memastikan seluruh lini berada pada kondisi optimal demi mendukung kenyamanan ibadah hingga perayaan Hari Raya. Sebanyak 38 personil siaga diterjunkan dan didukung oleh 3 posko siaga yang tersebar di seluruh wilayah kerja ULP Muara Aman. Untuk mendukung mobilitas dan kecepatan respon, disiapkan 3 unit kendaraan roda 2 dan 3 unit kendaraan roda 4 sebagai armada operasional selama masa siaga.
Kegiatan dipimpin langsung oleh manajer ULP Muara Aman, Agung Subekti, serta diikuti seluruh tim leader, personil teknik, dan pelayanan. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap alat pelindung diri APD, grounding set, peralatan kerja teknik, perlengkapan pengamanan, material cadangan, hingga kendaraan operasional. Setiap item dicek dari sisi fungsi, kelengkapan, hingga administrasi pendukung untuk memastikan seluruh perangkat dalam kondisi prima dan siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Manajer ULP Muara Aman, Agung Subekti menegaskan bahwa kesiapsiagaan merupakan bentuk komitmen pelayanan terbaik bagi masyarakat. Selain pengecekan teknis, pengarahan juga menitik beratkan pada kecepatan respon, penguatan koordinasi tim, serta konsistensi penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja K3 dalam setiap pelaksanaan tugas. Program ini berasal dari donasi sukarela pegawai PLN untuk membantu masyarakat mendapatkan akses listrik yang aman dan resmi, terutama di bulan Ramadan saat kebutuhan listrik meningkat. Manajer PLN UP3 Lahat, Agus Priyanto mengatakan, program ini merupakan bentuk kepedulian PLN agar masyarakat bisa beribadah dan beraktivitas dengan lebih nyaman. Sementara itu, General Manager PLN UID Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu menyampaikan bahwa PLN tidak hanya menjaga keandalan pasokan selama Ramadan, tetapi juga terus memperluas akses listrik bagi masyarakat prasejahtera. Penerima manfaat mengaku bersyukur karena kini rumahnya telah terang dan anak-anak dapat belajar dengan lebih nyaman. Melalui program ini, PLN menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan listrik yang andal dan merata bagi seluruh masyarakat. Peresmian dan penyalaan simbolis BPBL dilaksanakan di Pasar Ujung Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu, dihadiri Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, serta manajemen PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Bengkulu. Program ini merupakan inisiatif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PLN untuk mendorong pemerataan akses energi dan meningkatkan resiko elektrifikasi. Manajemen PLN ULP Kepahyang, Kevin Prayoga mengatakan pelaksanaan BPBL mengedepankan prinsip tata kelola yang baik serta aspek keselamatan. Secara terpisah, manajemen PLN UP3 Bengkulu, Teguh Aang Harmadi menegaskan bahwa BPBL menjadi bagian dari kontribusi PLN dalam mendukung pembangunan sektor energi di daerah. Salah satu penerima manfaat, Sunania, mengaku bersyukur atas bantuan tersebut. Dengan terrealisasinya BPBL di Kepahyang, PLN optimis pemerataan akses listrik di Provinsi Bengkulu terus meningkat. Kedepan PLN WD S2JB akan memperkuat sinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan agar semakin banyak masyarakat dapat menikmati layanan kelistrikan yang aman, andal, dan berkelanjutan, khususnya dalam menyambut bulan suci Ramadan. PDKB, Pemeliharaan dilaksanakan di sejumlah titik strategis jaringan distribusi wilayah Kabupaten Lahat sebagai langkah preventif untuk memperkuat keandalan sistem kelistrikan, khususnya pada periode meningkatnya kebutuhan listrik selama Ramadan. Tim PDKB merupakan personel khusus yang telah tersertifikasi dan memiliki kompetensi dalam melakukan pekerjaan teknis pada jaringan pertegangan listrik. Metode ini memungkinkan perbaikan pergantian isolator, konduktor maupun komponen lainnya dilakukan dalam kondisi jaringan tetap berarus listrik. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh tim leader PDKB PLN UP3 Lahat, Muhammad Faras Wihardi. Ia menegaskan bahwa aspek keselamatan menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Secara korporat, langkah ini menjadi bagian dari strategi PLN dalam memastikan keandalan sistem distribusi, terutama menghadapi potensi gangguan akibat peningkatan beban maupun faktor cuaca ekstrim yang kerap terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Manajer PLN UP3 Lahat menyampaikan bahwa kehadiran tim PDKB sangat krusial dalam menjaga continuity of service atau kesinambungan layanan kepada pelanggan.
Masyarakat setempat juga memberikan apresiasi atas pelaksanaan pekerjaan tersebut karena tidak berdampak pada aktivitas rumah tangga maupun ibadah. Mengusung tema membentuk generasi Qur'ani yang aktif dan inspiratif, kegiatan diisi dengan berbagai agenda pembinaan sejak pagi. Peserta sholat duha berjamaah, murojaah, dan diwarnai penampilan dai cilik, hadro, serta pembacaan puisi Islami oleh para peserta. Presiden Gencar YBM PLN WID S2JB Fitria Az-Zahra mengatakan pesantren Ramadan ini tidak sekedar menjadi agenda tahunan, tetapi ruang pembinaan karakter bagi para penerima beasiswa. Ketua YBM PLN WID S2JB Didi Rahmat menambahkan bahwa penerima beasiswa memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan sikap dan semangat belajar yang lebih baik. Sementara itu, General Manager PT PLN Persero WID S2JB menyampaikan apresiasi atas konsistensi YBM dalam membina generasi muda melalui kegiatan keagamaan di bulan Ramadan. Melalui pesantren Ramadan ini, YBM PLN WID S2JB berharap nilai kecintaan terhadap Al-Quran dan semangat kebersamaan semakin kuat tertanam dalam diri peserta. Kegiatan ini menjadi bagian dari pembinaan berkelanjutan agar generasi muda tumbuh dengan karakter yang baik dan siap menghadapi masa depan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pengamanan pasokan listrik selama masa siaga Ramadan dan Idul Fitri, periode krusial di mana kebutuhan listrik masyarakat meningkat signifikan. PLN memastikan seluruh lini berada pada kondisi optimal demi mendukung kenyamanan ibadah hingga perayaan Hari Raya. Sebanyak 38 personil siaga diterjunkan dan didukung oleh 3 posko siaga yang tersebar di seluruh wilayah kerja ULP Muara Aman. Untuk mendukung mobilitas dan kecepatan respon, disiapkan 3 unit kendaraan roda 2 dan 3 unit kendaraan roda 4 sebagai armada operasional selama masa siaga. Kegiatan dipimpin langsung oleh manajer ULP Muara Aman, Agung Subekti, serta diikuti seluruh tim leader, personil teknik, dan pelayanan. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap alat pelindung diri APD, grounding set, peralatan kerja teknik, perlengkapan pengamanan, material cadangan, hingga kendaraan operasional. Setiap item dicek dari sisi fungsi, kelengkapan, hingga administrasi pendukung untuk memastikan seluruh perangkat dalam kondisi prima dan siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Manajer ULP Muara Aman, Agung Subekti menegaskan bahwa kesiapsiagaan merupakan bentuk komitmen pelayanan terbaik bagi masyarakat. Selain pengecekan teknis, pengarahan juga menitik beratkan pada kecepatan respon, penguatan koordinasi tim, serta konsistensi penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja K3 dalam setiap pelaksanaan tugas. General Manager PLN WID S2JB Adi Herlambang dalam acara penyalaan serentak program Light Up the Dream yang dilaksanakan di Desa Pulau Semampu, Kabupaten Ogan Ilir pada Rabu 4 Maret 2020 menerangkan bahwa LUTD ini merupakan agenda rutin PLN yang didanai dari sumbangan sukarela para pegawai PLN sebagai bentuk semangat berbagi dan kepedulian sosial. Secara total pada penyalaan serentak ini, PLN WID S2JB memberikan bantuan pemasangan listrik gratis kepada sebanyak 136 masyarakat kurang mampu dengan daya terpasang 450 volt ampere dan 900 volt ampere yang tersebar di 3 provinsi wilayah kerja, yakni Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Alhamdulillah, pagi ini kami di Desa Pulau Semambu melaksanakan program Light Up the Dream, sebuah program yang diinisiasi oleh seluruh karyawan PLN di Indonesia dengan melakukan urunan sumbangan untuk memberikan bantuan pasang baru kepada masyarakat Indonesia yang belum menjadi pelanggan PLN. Program Light Up the Dream ini tidak hanya sekedar memberikan terang, tetapi tentunya memberikan harapan, mendorong kemajuan masyarakat, sehingga harapannya Indonesia di Indonesia Emas
ini dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Kepala Desa Pulau Semampu Eka Rahmawati dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih karena kali kedua desanya mendapatkan program LUTD dari PLN. Saya Eka Rahmawati selaku Kepala Desa Pulau Semambu mengucapkan terima kasih banyak atas kegiatan penyalaan serentak Light Up the Dream. Mudah-mudahan kegiatan ini yang dilaksanakan oleh PLN mudah-mudahan berkah manfaat untuk warga kami selaku Desa Pulau Semambu, dan kedepannya PLN tetap jaya, sukses selalu. Di tempat yang sama, Lidiawati, seorang ibu rumah tangga warga Dusun 4 Pulau Semampu, sebagai salah satu penerima program LUTD menyampaikan rasa harunya yang selama ini listrik rumah beliau bersumber dari rumah orang tua. Terima kasih atas bantuannya PLN dan pemerintah. Selama ini saya menyambung dengan orang tua saya. Ya, kebutuhannya terkadang tidak mencukupi, sedang meletet lampunya. Ini diberi lampu listrik secara gratis. Semoga PLN-nya lebih makmur dan jaya lagi. Semoga masyarakat banyak yang membutuhkannya. Terima kasih, sekian dan terima kasih. Terima kasih PLN. Penandatanganan dilakukan oleh manajer PLN UP3 Lubuk Linggau, Moh Julnansya Nugroho, dan Kepala Kejaksaan Negeri Musirawas, Dr. Emma Siti Huzaima Ahmad, di Muara Beliti, Kamis 5 Maret 2026. Manajer PLN UP3 Lubuk Linggau, Moh Julnansya Nugroho, mengatakan kerjasama ini bertujuan memperkuat koordinasi antara PLN dan Kejaksaan, khususnya dalam pendampingan hukum serta perlindungan aset dan infrastruktur kelistrikan. Menurutnya, dukungan dari Kejaksaan diharapkan dapat membantu PLN menjalankan operasional sesuai ketentuan hukum sekaligus menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Musirawas menyampaikan bahwa pihaknya siap memberikan pendampingan hukum kepada PLN baik di bidang perdata maupun tata usaha negara. Melalui kerjasama ini diharapkan koordinasi antara PLN dan Kejaksaan semakin kuat dalam menjaga aset negara serta mendukung pelayanan listrik yang aman dan andal bagi masyarakat di wilayah Musirawas dan sekitarnya. PDKB, Pemeliharaan dilaksanakan di sejumlah titik strategis jaringan distribusi wilayah Kabupaten Lahat sebagai langkah preventif untuk memperkuat keandalan sistem kelistrikan, khususnya pada periode meningkatnya kebutuhan listrik selama Ramadan. Tim PDKB merupakan personel khusus yang telah tersertifikasi dan memiliki kompetensi dalam melakukan pekerjaan teknis pada jaringan pertegangan listrik. Metode ini memungkinkan perbaikan pergantian isolator, konduktor maupun komponen lainnya dilakukan dalam kondisi jaringan tetap berarus listrik. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh tim leader PDKB PLN UP3 Lahat, Muhammad Faras Wihardi. Ia menegaskan bahwa aspek keselamatan menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Secara korporat, langkah ini menjadi bagian dari strategi PLN dalam memastikan keandalan sistem distribusi, terutama menghadapi potensi gangguan akibat peningkatan beban maupun faktor cuaca ekstrim yang kerap terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Manajer PLN UP3 Lahat menyampaikan bahwa kehadiran tim PDKB sangat krusial dalam menjaga continuity of service atau kesinambungan layanan kepada pelanggan. Masyarakat setempat juga memberikan apresiasi atas pelaksanaan pekerjaan tersebut karena tidak berdampak pada aktivitas rumah tangga maupun ibadah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemeliharaan jaringan listrik oleh tim pekerjaan dalam keadaan bertegangan atau PDKB. Melalui metode ini, perbaikan jaringan dapat dilakukan tanpa memadamkan aliran listrik pelanggan. Manajer ULP Telanai Pura, Iswandi mengatakan, keselamatan kerja menjadi prioritas utama dalam setiap pekerjaan kelistrikan, terutama pada pekerjaan dengan resiko tinggi.
Menurutnya, dengan disiplin menerapkan standar K3, seluruh personil dapat bekerja dengan aman sekaligus memastikan pasokan listrik kepada masyarakat tetap andal, khususnya selama Ramadan. Sebelum pekerjaan dimulai, seluruh personil melakukan safety briefing, pengecekan peralatan, serta memastikan penggunaan alat pelindung diri atau APD sesuai standar keselamatan. Keandalan layanan ini juga dirasakan oleh masyarakat. Salah seorang warga Telanai Pura mengaku terbantu karena pekerjaan pemeliharaan jaringan dapat dilakukan tanpa memadamkan listrik, sehingga aktivitas rumah tangga maupun usaha tetap berjalan. Melalui penguatan budaya K3 serta dukungan tim teknis yang kompeten, PLN berkomitmen terus menghadirkan layanan listrik yang aman dan andal bagi masyarakat selama bulan Ramadan. Cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres. Tinggal tap menutup. Idul Fitri menjadi waktu ketika aktivitas rumah tangga meningkat, mulai dari persiapan hidangan, menerima tamu, hingga berkumpul bersama keluarga. Seluruh kegiatan tersebut sangat bergantung pada ketersediaan listrik yang andal. Karena itu, PLN mengingatkan pelanggan pasca bayar untuk memastikan tagihan listrik telah dibayar sebelum batas waktu pembayaran. General Manager PLN UID S2JP mengatakan bahwa membayar listrik tepat waktu merupakan langkah sederhana yang dapat membantu pelanggan menikmati suasana lebaran dengan lebih tenang. PLN menetapkan periode pembayaran listrik pasca bayar setiap tanggal 1 hingga 20 setiap bulan. Apabila melewati batas waktu tersebut, pelanggan dapat dikenakan biaya keterlambatan dan berpotensi mengalami pembatasan hingga pemutusan sementara sesuai ketentuan. Untuk memudahkan pelanggan, PLN menyediakan berbagai kanal pembayaran yang dapat diakses dengan mudah, seperti melalui aplikasi PLN Mobile, layanan perbankan, maupun gerai pembayaran resmi. Melalui imbauan ini, PLN berharap masyarakat dapat merencanakan pembayaran listrik lebih awal, sehingga momen lebaran dapat dinikmati dengan lebih tenang bersama keluarga. PLN UID S2JP sendiri terus berkomitmen menjaga keandalan pasokan listrik selama Ramadan hingga Idul Fitri di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Dukungan pelanggan melalui pembayaran listrik tepat waktu menjadi bagian penting dari kolaborasi bersama dalam menjaga layanan kelistrikan tetap optimal. Peresmian dan penyalaan simbolis BPBL dilaksanakan di Pasar Ujung, Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu, dihadiri Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, serta manajemen PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Bengkulu. Program ini merupakan inisiatif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PLN untuk mendorong pemerataan akses energi dan meningkatkan resiko elektrifikasi. Manajemen PLN ULP Kepahyang, Kevin Prayoga, mengatakan pelaksanaan BPBL mengedepankan prinsip tata kelola yang baik serta aspek keselamatan. Secara terpisah, manajemen PLN UP3 Bengkulu, Teguh Aang Harmadi, menegaskan bahwa BPBL menjadi bagian dari kontribusi PLN dalam mendukung pembangunan sektor energi di daerah. Salah satu penerima manfaat, Sunania, mengaku bersyukur atas bantuan tersebut. Dengan terrealisasinya BPBL di Kepahyang, PLN optimis pemerataan akses listrik di Provinsi Bengkulu terus meningkat. Kedepan PLN UID S2JP akan memperkuat sinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan agar semakin banyak masyarakat dapat menikmati layanan kelistrikan yang aman, andal, dan berkelanjutan, khususnya dalam menyambut bulan suci Ramadan. Pekerjaan konstruksi yang dimulai pada Kamis 26 Februari tersebut mencakup pembangunan saluran udara tegangan menengah, saluran udara tegangan rendah, serta pembangunan gardu distribusi untuk mendukung penambahan pelanggan baru sekaligus meningkatkan kualitas tegangan listrik di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, pembangunan meliputi sekitar lebih kurang 50 titik jaringan dengan dukungan material berupa tiang beton 12 meter dan 9 meter, konduktor A3CS, trafo distribusi berkapasitas 50 kV ampere, serta berbagai aksesoris kelistrikan pendukung lainnya.
Infrastruktur ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas sistem distribusi serta memperkuat keandalan jaringan dalam melayani kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Manajer PLN WLP Kayu Agung Rubiansyah menyampaikan bahwa pembangunan ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam memastikan ketersediaan listrik yang andal, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Pengawasan rutin dilakukan terhadap penggunaan alat pelindung diri APD, metode kerja di ketinggian saat pemasangan tiang dan penarikan konduktor, serta pengamanan area kerja guna meminimalkan potensi resiko bagi pekerja maupun masyarakat sekitar. Mengusung tema membentuk generasi Qur'ani yang aktif dan inspiratif, kegiatan diisi dengan berbagai agenda pembinaan sejak pagi. Peserta sholat duha berjamaah, murojaah, dan diwarnai penampilan da'i cilik, hadro, serta pembacaan puisi Islami oleh para peserta. Presiden Gencar YBM PLN WID S2JB Fitria Az-Zahra mengatakan pesantren Ramadan ini tidak sekedar menjadi agenda tahunan, tetapi ruang pembinaan karakter bagi para penerima beasiswa. Ketua YBM PLN WID S2JB Didi Rahmat menambahkan bahwa penerima beasiswa memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan sikap dan semangat belajar yang lebih baik. Sementara itu, General Manager PT PLN Persero WID S2JB menyampaikan apresiasi atas konsistensi YBM dalam membina generasi muda melalui kegiatan keagamaan di bulan Ramadan. Melalui pesantren Ramadan ini, YBM PLN WID S2JB berharap nilai kecintaan terhadap Al-Quran dan semangat kebersamaan semakin kuat tertanam dalam diri peserta. Kegiatan ini menjadi bagian dari pembinaan berkelanjutan agar generasi muda tumbuh dengan karakter yang baik dan siap menghadapi masa depan. Program ini berasal dari donasi sukarela pegawai PLN untuk membantu masyarakat mendapatkan akses listrik yang aman dan resmi, terutama di bulan Ramadan saat kebutuhan listrik meningkat. Manajer PLN UP3 Lahat, Agus Priyanto mengatakan, program ini merupakan bentuk kepedulian PLN agar masyarakat bisa beribadah dan beraktivitas dengan lebih nyaman. Sementara itu, General Manager PLN UID Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu menyampaikan bahwa PLN tidak hanya menjaga keandalan pasokan selama Ramadan, tetapi juga terus memperluas akses listrik bagi masyarakat prasejahtera. Penerima manfaat mengaku bersyukur karena kini rumahnya telah terang dan anak-anak dapat belajar dengan lebih nyaman. Melalui program ini, PLN menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan listrik yang andal dan merata bagi seluruh masyarakat. Cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres. Tinggal tap menu top. Idul Fitri menjadi waktu ketika aktivitas rumah tangga meningkat, mulai dari persiapan hidangan, menerima tamu, hingga berkumpul bersama keluarga. Seluruh kegiatan tersebut sangat bergantung pada ketersediaan listrik yang andal. Karena itu, PLN mengingatkan pelanggan pasca bayar untuk memastikan tagihan listrik telah dibayar sebelum batas waktu pembayaran. General Manager PLN WID S2JB mengatakan bahwa membayar listrik tepat waktu merupakan langkah sederhana yang dapat membantu pelanggan menikmati suasana lebaran dengan lebih tenang. PLN menetapkan periode pembayaran listrik pasca bayar setiap tanggal 1 hingga 20 setiap bulan. Apabila melewati batas waktu tersebut, pelanggan dapat dikenakan biaya keterlambatan dan berpotensi mengalami pembatasan hingga pemutusan sementara sesuai ketentuan. Untuk memudahkan pelanggan, PLN menyediakan berbagai kanal pembayaran yang dapat diakses dengan mudah, seperti melalui aplikasi PLN Mobile, layanan perbankan, maupun gerai pembayaran resmi. Melalui imbauan ini, PLN berharap masyarakat dapat merencanakan pembayaran listrik lebih awal, sehingga momen lebaran dapat dinikmati dengan lebih tenang bersama keluarga. PLN WID S2JB sendiri terus berkomitmen menjaga keandalan pasokan listrik selama Ramadan hingga Idul Fitri di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Dukungan pelanggan melalui pembayaran listrik tepat waktu menjadi bagian penting dari kolaborasi bersama dalam menjaga layanan kelistrikan tetap optimal.
Jenderal Kami. Pemeliharaan dilaksanakan di sejumlah titik strategis jaringan distribusi wilayah Kabupaten Lahat sebagai langkah preventif untuk memperkuat keandalan sistem kelistrikan, khususnya pada periode meningkatnya kebutuhan listrik selama Ramadan. Tim PDKB merupakan personil khusus yang telah tersertifikasi dan memiliki kompetensi dalam melakukan pekerjaan teknis pada jaringan pertegangan listrik. Metode ini memungkinkan perbaikan pergantian isolator, konduktor maupun komponen lainnya dilakukan dalam kondisi jaringan tetap berarus listrik. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh tim leader PDKB PLN UP 3 Lahat, Muhammad Faras Wihardi. Ia menegaskan bahwa aspek keselamatan menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Secara korporat, langkah ini menjadi bagian dari strategi PLN dalam memastikan keandalan sistem distribusi, terutama menghadapi potensi gangguan akibat peningkatan beban maupun faktor cuaca ekstrim yang kerap terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Manajer PLN UP 3 Lahat menyampaikan bahwa kehadiran tim PDKB sangat krusial dalam menjaga continuity of service atau kesinambungan layanan kepada pelanggan. Masyarakat setempat juga memberikan apresiasi atas pelaksanaan pekerjaan tersebut karena tidak berdampak pada aktivitas rumah tangga maupun ibadah. Program ini berasal dari donasi sukarela pegawai PLN untuk membantu masyarakat mendapatkan akses listrik yang aman dan resmi, terutama di bulan Ramadan saat kebutuhan listrik meningkat. Manajer PLN UP 3 Lahat, Agus Priyanto mengatakan, program ini merupakan bentuk kepedulian PLN agar masyarakat bisa beribadah dan beraktivitas dengan lebih nyaman. Sementara itu, General Manager PLN UID Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu menyampaikan bahwa PLN tidak hanya menjaga keandalan pasokan selama Ramadan, tetapi juga terus memperluas akses listrik bagi masyarakat prasejahtera. Penerima manfaat mengaku bersyukur karena kini rumahnya telah terang dan anak-anak dapat belajar dengan lebih nyaman. Melalui program ini, PLN menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan listrik yang andal dan merata bagi seluruh masyarakat. Pekerjaan konstruksi yang dimulai pada Kamis 26 Februari tersebut mencakup pembangunan saluran udara tegangan menengah, saluran udara tegangan rendah, serta pembangunan gardu distribusi untuk mendukung penambahan pelanggan baru sekaligus meningkatkan kualitas tegangan listrik di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, pembangunan meliputi sekitar lebih kurang 50 titik jaringan dengan dukungan material berupa tiang beton 12 meter dan 9 meter, konduktor A3CS, trafo distribusi berkapasitas 50 kV ampere, serta berbagai aksesoris kelistrikan pendukung lainnya. Infrastruktur ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas sistem distribusi serta memperkuat keandalan jaringan dalam melayani kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Manajer PLN ULP Kayu Agung Rubiansyah menyampaikan bahwa pembangunan ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam memastikan ketersediaan listrik yang andal, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Pengawasan rutin dilakukan terhadap penggunaan alat pelindung diri APD, metode kerja di ketinggian saat pemasangan tiang dan penarikan konduktor, serta pengamanan area kerja guna meminimalkan potensi resiko bagi pekerja maupun masyarakat sekitar. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemeliharaan jaringan listrik oleh tim pekerjaan dalam keadaan bertegangan atau PDKB. Melalui metode ini, perbaikan jaringan dapat dilakukan tanpa memadamkan aliran listrik pelanggan. Manajer ULP Telanai Pura, Iswandi mengatakan, keselamatan kerja menjadi prioritas utama dalam setiap pekerjaan kelistrikan, terutama pada pekerjaan dengan resiko tinggi. Menurutnya, dengan disiplin menerapkan standar K3, seluruh personil dapat bekerja dengan aman sekaligus memastikan pasokan listrik kepada masyarakat tetap andal, khususnya selama Ramadan.
Sebelum pekerjaan dimulai, seluruh personil melakukan safety briefing, pengecekan peralatan, serta memastikan penggunaan alat pelindung diri atau APD sesuai standar keselamatan. Keandalan layanan ini juga dirasakan oleh masyarakat. Salah seorang warga Telanai Pura mengaku terbantu karena pekerjaan pemeliharaan jaringan dapat dilakukan tanpa memadamkan listrik, sehingga aktivitas rumah tangga maupun usaha tetap berjalan. Melalui penguatan budaya K3 serta dukungan tim teknis yang kompeten, PLN berkomitmen terus menghadirkan layanan listrik yang aman dan andal bagi masyarakat selama bulan Ramadan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pengamanan pasokan listrik selama masa siaga Ramadan dan Idul Fitri, periode krusial di mana kebutuhan listrik masyarakat meningkat signifikan. PLN memastikan seluruh lini berada pada kondisi optimal demi mendukung kenyamanan ibadah hingga perayaan Hari Raya. Sebanyak 38 personil siaga diterjunkan dan didukung oleh 3 posko siaga yang tersebar di seluruh wilayah kerja ULP Muara Aman. Untuk mendukung mobilitas dan kecepatan respon, disiapkan 3 unit kendaraan roda 2 dan 3 unit kendaraan roda 4 sebagai armada operasional selama masa siaga. Kegiatan dipimpin langsung oleh manajer ULP Muara Aman, Agung Subekti, serta diikuti seluruh tim leader, personil teknik, dan pelayanan. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap alat pelindung diri APD, grounding set, peralatan kerja teknik, perlengkapan pengamanan, material cadangan, hingga kendaraan operasional. Setiap item dicek dari sisi fungsi, kelengkapan, hingga administrasi pendukung untuk memastikan seluruh perangkat dalam kondisi prima dan siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Manajer ULP Muara Aman, Agung Subekti menegaskan bahwa kesiapsiagaan merupakan bentuk komitmen pelayanan terbaik bagi masyarakat. Selain pengecekan teknis, pengarahan juga menitik beratkan pada kecepatan respon, penguatan koordinasi tim, serta konsistensi penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja K3 dalam setiap pelaksanaan tugas. General Manager PLN WDS 2 JPA di Herlambang dalam acara penyalaan serentak program Light Up the Dream yang dilaksanakan di Desa Pulau Semampu, Kabupaten Ogan Ilir pada Rabu 4 Maret 2020 menerangkan bahwa LUTD ini merupakan agenda rutin PLN yang didanai dari sumbangan sukarela para pegawai PLN sebagai bentuk semangat berbagi dan kepedulian sosial. Secara total pada penyalaan serentak ini, PLN WDS 2 JP memberikan bantuan pemasangan listrik gratis kepada sebanyak 136 masyarakat kurang mampu dengan daya terpasang 450 volt ampere dan 900 volt ampere yang tersebar di 3 provinsi wilayah kerja, yakni Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Alhamdulillah, pagi ini kami di Desa Pulau Semambu melaksanakan program Light Up the Dream, sebuah program yang diinisiasi oleh seluruh karyawan PLN di Indonesia dengan melakukan urunan sumbangan untuk memberikan bantuan pasang baru kepada masyarakat Indonesia yang belum menjadi pelanggan PLN. Program Light Up the Dream ini tidak hanya sekedar memberikan terang, tetapi tentunya memberikan harapan, mendorong kemajuan masyarakat, sehingga harapannya Indonesia di Indonesia Emas ini dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Kepala Desa Pulau Semampu Eka Rahmawati dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih karena kali kedua desanya mendapatkan program LUTD dari PLN. Saya Eka Rahmawati selaku Kepala Desa Pulau Semambu mengucapkan terima kasih banyak atas kegiatan penyalaan serentak Light Up the Dream. Mudah-mudahan kegiatan ini yang dilaksanakan oleh PLN mudah-mudahan berkah manfaat untuk warga kami selaku Desa Pulau Semambu, dan kedepannya PLN tetap jaya, sukses selalu. Di tempat yang sama, Lidiawati, seorang ibu rumah tangga warga Dusun 4 Pulau Semampu, sebagai salah satu penerima program LUTD menyampaikan rasa harunya yang selama ini listrik rumah beliau bersumber dari rumah orang tua. Terima kasih atas
bantuannya PLN dan pemerintah. Selama ini saya menyambung dengan orang tua saya. Ya, kebutuhannya terkadang tidak mencukupi, sedang meletet lampunya. Ini diberi lampu listrik secara gratis. Semoga PLN-nya lebih makmur dan jaya lagi. Semoga masyarakat banyak yang membutuhkannya. Terima kasih, sekian dan terima kasih. Terima kasih PLN. Mengusung tema membentuk generasi Qur'ani yang aktif dan inspiratif, kegiatan diisi dengan berbagai agenda pembinaan sejak pagi. Peserta sholat duha berjamaah, murojaah, dan diwarnai penampilan dai cilik, hadro, serta pembacaan puisi Islami oleh para peserta. Presiden Gencar YBM PLN WID S2JB Fitria Az-Zahra mengatakan pesantren Ramadan ini tidak sekedar menjadi agenda tahunan, tetapi ruang pembinaan karakter bagi para penerima beasiswa. Ketua YBM PLN WID S2JB Didi Rahmat menambahkan bahwa penerima beasiswa memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan sikap dan semangat belajar yang lebih baik. Sementara itu, General Manager PT PLN Persero WID S2JB menyampaikan apresiasi atas konsistensi YBM dalam membina generasi muda melalui kegiatan keagamaan di bulan Ramadan. Melalui pesantren Ramadan ini, YBM PLN WID S2JB berharap nilai kecintaan terhadap Al-Quran dan semangat kebersamaan semakin kuat tertanam dalam diri peserta. Kegiatan ini menjadi bagian dari pembinaan berkelanjutan agar generasi muda tumbuh dengan karakter yang baik dan siap menghadapi masa depan. Peresmian dan penyalaan simbolis BPBL dilaksanakan di Pasar Ujung, Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu, dihadiri Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, serta manajemen PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Bengkulu. Program ini merupakan inisiatif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PLN untuk mendorong pemerataan akses energi dan meningkatkan resiko elektrifikasi. Manajemen PLN ULP Kepahyang, Kevin Prayoga, mengatakan pelaksanaan BPBL mengedepankan prinsip tata kelola yang baik serta aspek keselamatan. Secara terpisah, manajemen PLN UP3 Bengkulu, Teguh Aang Harmadi, menegaskan bahwa BPBL menjadi bagian dari kontribusi PLN dalam mendukung pembangunan sektor energi di daerah. Salah satu penerima manfaat, Sunania, mengaku bersyukur atas bantuan tersebut. Dengan terrealisasinya BPBL di Kepahyang, PLN optimis pemerataan akses listrik di Provinsi Bengkulu terus meningkat. Kedepan PLN WID S2JB akan memperkuat sinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan agar semakin banyak masyarakat dapat menikmati layanan kelistrikan yang aman, andal, dan berkelanjutan, khususnya dalam menyambut bulan suci Ramadan. Penandatanganan dilakukan oleh manajer PLN UP3 Lubuk Linggau, Moh Julnansya Nugroho, dan Kepala Kejaksaan Negeri Musirawas, Dr. Emma Siti Huzaima Ahmad, di Muara Beliti, Kamis 5 Maret 2026. Manajer PLN UP3 Lubuk Linggau, Moh Julnansya Nugroho, mengatakan kerjasama ini bertujuan memperkuat koordinasi antara PLN dan Kejaksaan, khususnya dalam pendampingan hukum serta perlindungan aset dan infrastruktur kelistrikan. Menurutnya, dukungan dari Kejaksaan diharapkan dapat membantu PLN menjalankan operasional sesuai ketentuan hukum sekaligus menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Musirawas menyampaikan bahwa pihaknya siap memberikan pendampingan hukum kepada PLN baik di bidang perdata maupun tata usaha negara. Melalui kerjasama ini diharapkan koordinasi antara PLN dan Kejaksaan semakin kuat dalam menjaga aset negara serta mendukung pelayanan listrik yang aman dan andal bagi masyarakat di wilayah Musirawas dan sekitarnya. Cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres. Tinggal tap menutup. Idul Fitri menjadi waktu ketika aktivitas rumah tangga meningkat, mulai dari persiapan hidangan, menerima tamu, hingga berkumpul bersama keluarga. Seluruh kegiatan tersebut sangat bergantung pada ketersediaan listrik yang andal. Karena itu, PLN mengingatkan pelanggan pasca bayar untuk memastikan tagihan listrik telah dibayar sebelum batas waktu pembayaran.
General Manager PLN UID S2 JP mengatakan bahwa membayar listrik tepat waktu merupakan langkah sederhana yang dapat membantu pelanggan menikmati suasana lebaran dengan lebih tenang. PLN menetapkan periode pembayaran listrik pasca bayar setiap tanggal 1 hingga 20 setiap bulan. Apabila melewati batas waktu tersebut, pelanggan dapat dikenakan biaya keterlambatan dan berpotensi mengalami pembatasan hingga pemutusan sementara sesuai ketentuan. Untuk memudahkan pelanggan, PLN menyediakan berbagai kanal pembayaran yang dapat diakses dengan mudah, seperti melalui aplikasi PLN Mobile, layanan perbankan, maupun gerai pembayaran resmi. Melalui imbauan ini, PLN berharap masyarakat dapat merencanakan pembayaran listrik lebih awal, sehingga momen lebaran dapat dinikmati dengan lebih tenang bersama keluarga. PLN UID S2 JP sendiri terus berkomitmen menjaga keandalan pasokan listrik selama Ramadan hingga Idul Fitri di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Dukungan pelanggan melalui pembayaran listrik tepat waktu menjadi bagian penting dari kolaborasi bersama dalam menjaga layanan kelistrikan tetap optimal. General Program ini berasal dari donasi sukarela pegawai PLN untuk membantu masyarakat mendapatkan akses listrik yang aman dan resmi, terutama di bulan Ramadan saat kebutuhan listrik meningkat. Manajer PLN UP3 Lahat, Agus Priyanto mengatakan, program ini merupakan bentuk kepedulian PLN agar masyarakat bisa beribadah dan beraktivitas dengan lebih nyaman. Sementara itu, General Manager PLN UID Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu menyampaikan bahwa PLN tidak hanya menjaga keandalan pasokan selama Ramadan, tetapi juga terus memperluas akses listrik bagi masyarakat prasejahtera. Penerima manfaat mengaku bersyukur karena kini rumahnya telah terang dan anak-anak dapat belajar dengan lebih nyaman. Melalui program ini, PLN menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan listrik yang andal dan merata bagi seluruh masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemeliharaan jaringan listrik oleh tim pekerjaan dalam keadaan bertegangan atau PDKB. Melalui metode ini, perbaikan jaringan dapat dilakukan tanpa memadamkan aliran listrik pelanggan. Manajer ULP Telanai Pura, Iswandi mengatakan, keselamatan kerja menjadi prioritas utama dalam setiap pekerjaan kelistrikan, terutama pada pekerjaan dengan resiko tinggi. Menurutnya, dengan disiplin menerapkan standar K3, seluruh personil dapat bekerja dengan aman sekaligus memastikan pasokan listrik kepada masyarakat tetap andal, khususnya selama Ramadan. Sebelum pekerjaan dimulai, seluruh personil melakukan safety briefing, pengecekan peralatan, serta memastikan penggunaan alat pelindung diri atau APD sesuai standar keselamatan. Keandalan layanan ini juga dirasakan oleh masyarakat. Salah seorang warga Telanai Pura mengaku terbantu karena pekerjaan pemeliharaan jaringan dapat dilakukan tanpa memadamkan listrik, sehingga aktivitas rumah tangga maupun usaha tetap berjalan. Melalui penguatan budaya K3 serta dukungan tim teknis yang kompeten, PLN berkomitmen terus menghadirkan layanan listrik yang aman dan andal bagi masyarakat selama bulan Ramadan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pengamanan pasokan listrik selama masa siaga Ramadan dan Idul Fitri, periode krusial di mana kebutuhan listrik masyarakat meningkat signifikan. PLN memastikan seluruh lini berada pada kondisi optimal demi mendukung kenyamanan ibadah hingga perayaan Hari Raya. Sebanyak 38 personil siaga diterjunkan dan didukung oleh 3 posko siaga yang tersebar di seluruh wilayah kerja ULP Muara Aman. Untuk mendukung mobilitas dan kecepatan respon, disiapkan 3 unit kendaraan roda 2 dan 3 unit kendaraan roda 4 sebagai armada operasional selama masa siaga. Kegiatan dipimpin langsung oleh manajer ULP Muara Aman, Agung Subekti,
serta diikuti seluruh tim leader, personil teknik, dan pelayanan. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap alat pelindung diri APD, grounding set, peralatan kerja teknik, perlengkapan pengamanan, material cadangan, hingga kendaraan operasional. Setiap item dicek dari sisi fungsi, kelengkapan, hingga administrasi pendukung untuk memastikan seluruh perangkat dalam kondisi prima dan siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Manajer ULP Muara Aman, Agung Subekti menegaskan bahwa kesiapsiagaan merupakan bentuk komitmen pelayanan terbaik bagi masyarakat. Selain pengecekan teknis, pengarahan juga menitik beratkan pada kecepatan respon, penguatan koordinasi tim, serta konsistensi penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja K3 dalam setiap pelaksanaan tugas. Mengusung tema membentuk generasi Qurani yang aktif dan inspiratif, kegiatan diisi dengan berbagai agenda pembinaan sejak pagi. Peserta sholat duha berjamaah, murojaah, dan diwarnai penampilan dai cilik, hadro, serta pembacaan puisi Islami oleh para peserta. Presiden Gencar YBM PLN UID S2 JB Fitria Az-Zahra mengatakan pesantren Ramadan ini tidak sekedar menjadi agenda tahunan, tetapi ruang pembinaan karakter bagi para penerima beasiswa. Ketua YBM PLN UID S2 JB Didi Rahmat menambahkan bahwa penerima beasiswa memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan sikap dan semangat belajar yang lebih baik. Sementara itu, General Manager PT PLN Persero UID S2 JB menyampaikan apresiasi atas konsistensi YBM dalam membina generasi muda melalui kegiatan keagamaan di bulan Ramadan. Melalui pesantren Ramadan ini, YBM PLN UID S2 JB berharap nilai kecintaan terhadap Al-Quran dan semangat kebersamaan semakin kuat tertanam dalam diri peserta. Kegiatan ini menjadi bagian dari pembinaan berkelanjutan agar generasi muda tumbuh dengan karakter yang baik dan siap menghadapi masa depan. Penandatanganan dilakukan oleh manajer PLN UP3 Lubuk Linggau, Moh Julnansya Nugroho, dan Kepala Kejaksaan Negeri Musirawas, Dr. Emma Siti Huzaima Ahmad, di Muara Beliti, Kamis 5 Maret 2026. Manajer PLN UP3 Lubuk Linggau, Moh Julnansya Nugroho, mengatakan kerjasama ini bertujuan memperkuat koordinasi antara PLN dan Kejaksaan, khususnya dalam pendampingan hukum serta perlindungan aset dan infrastruktur kelistrikan. Menurutnya, dukungan dari Kejaksaan diharapkan dapat membantu PLN menjalankan operasional sesuai ketentuan hukum sekaligus menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Musirawas menyampaikan bahwa pihaknya siap memberikan pendampingan hukum kepada PLN, baik di bidang perdata maupun tata usaha negara. Melalui kerjasama ini, diharapkan koordinasi antara PLN dan Kejaksaan semakin kuat dalam menjaga aset negara, serta mendukung pelayanan listrik yang aman dan andal bagi masyarakat di wilayah Musirawas dan sekitarnya. Pemeliharaan dilaksanakan di sejumlah titik strategis jaringan distribusi wilayah Kabupaten Lahat sebagai langkah preventif untuk memperkuat keandalan sistem kelistrikan, khususnya pada periode meningkatnya kebutuhan listrik selama Ramadan. Tim PDKB merupakan personel khusus yang telah tersertifikasi dan memiliki kompetensi dalam melakukan pekerjaan teknis pada jaringan pertegangan listrik. Metode ini memungkinkan perbaikan pergantian isolator, konduktor maupun komponen lainnya dilakukan dalam kondisi jaringan tetap berarus listrik. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh tim leader PDKB PLN UP3 Lahat, Muhammad Faras Fihardi. Ia menegaskan bahwa aspek keselamatan menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Secara korporat, langkah ini menjadi bagian dari strategi PLN dalam memastikan keandalan sistem distribusi, terutama menghadapi potensi gangguan akibat peningkatan beban maupun faktor cuaca ekstrim yang kerap terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Manajer PLN UP3 Lahat menyampaikan bahwa kehadiran tim PDKB sangat krusial dalam menjaga continuity of service atau kesinambungan layanan kepada pelanggan. Masyarakat setempat juga memberikan apresiasi atas pelaksanaan pekerjaan tersebut karena tidak berdampak pada aktivitas rumah tangga maupun ibadah.
Pekerjaan konstruksi yang dimulai pada Kamis 26 Februari tersebut mencakup pembangunan saluran udara tegangan menengah, saluran udara tegangan rendah, serta pembangunan gardu distribusi untuk mendukung penambahan pelanggan baru sekaligus meningkatkan kualitas tegangan listrik di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, pembangunan meliputi sekitar lebih kurang 50 titik jaringan dengan dukungan material berupa tiang beton 12 meter dan 9 meter, konduktor A3CS, trafo distribusi berkapasitas 50 kV ampere, serta berbagai aksesoris kelistrikan pendukung lainnya. Infrastruktur ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas sistem distribusi serta memperkuat keandalan jaringan dalam melayani kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Manajer PLN ULP Kayu Agung Rubiansyah menyampaikan bahwa pembangunan ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam memastikan ketersediaan listrik yang andal, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Pengawasan rutin dilakukan terhadap penggunaan alat pelindung diri APD, metode kerja di ketinggian saat pemasangan tiang dan penarikan konduktor, serta pengamanan area kerja guna meminimalkan potensi resiko bagi pekerja maupun masyarakat sekitar. Peresmian dan penyalaan simbolis BPBL dilaksanakan di Pasar Ujung Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu, dihadiri Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, serta manajemen PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Bengkulu. Program ini merupakan inisiatif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PLN untuk mendorong pemerataan akses energi dan meningkatkan resiko elektrifikasi. Manajemen PLN ULP Kepahyang, Kevin Prayoga mengatakan pelaksanaan BPBL mengedepankan prinsip tata kelola yang baik serta aspek keselamatan. Secara terpisah, manajemen PLN UP3 Bengkulu, Teguh Aang Harmadi menegaskan bahwa BPBL menjadi bagian dari kontribusi PLN dalam mendukung pembangunan sektor energi di daerah. Salah satu penerima manfaat Sunania mengaku bersyukur atas bantuan tersebut. Dengan terrealisasinya BPBL di Kepahyang, PLN optimis pemerataan akses listrik di Provinsi Bengkulu terus meningkat. Kedepan PLN WD S2JB akan memperkuat sinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan agar semakin banyak masyarakat dapat menikmati layanan kelistrikan yang aman, andal, dan berkelanjutan, khususnya dalam menyambut bulan suci Ramadan. Mengusung tema membentuk generasi Qurani yang aktif dan inspiratif, kegiatan diisi dengan berbagai agenda pembinaan sejak pagi. Peserta sholat duha berjamaah, murojaah, dan diwarnai penampilan dai cilik, hadro, serta pembacaan puisi Islami oleh para peserta. Presiden Gencar YBM PLN WD S2JB Fitria Az-Zahra mengatakan pesantren Ramadan ini tidak sekedar menjadi agenda tahunan, tetapi ruang pembinaan karakter bagi para penerima beasiswa. Ketua YBM PLN WD S2JB Didi Rahmat menambahkan bahwa penerima beasiswa memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan sikap dan semangat belajar yang lebih baik. Sementara itu, General Manager PT PLN Persero WD S2JB menyampaikan apresiasi atas konsistensi YBM dalam membina generasi muda melalui kegiatan keagamaan di bulan Ramadan. Melalui pesantren Ramadan ini, YBM PLN WD S2JB berharap nilai kecintaan terhadap Al-Quran dan semangat kebersamaan semakin kuat tertanam dalam diri peserta. Kegiatan ini menjadi bagian dari pembinaan berkelanjutan agar generasi muda tumbuh dengan karakter yang baik dan siap menghadapi masa depan. Pekerjaan konstruksi yang dimulai pada Kamis 26 Februari tersebut mencakup pembangunan saluran udara tegangan menengah, saluran udara tegangan rendah, serta pembangunan gardu distribusi untuk mendukung penambahan pelanggan baru sekaligus meningkatkan kualitas tegangan listrik di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, pembangunan meliputi sekitar lebih kurang 50 titik jaringan dengan dukungan material berupa tiang beton 12 meter dan 9 meter, konduktor A3CS, trafo distribusi berkapasitas 50 kV ampere, serta berbagai aksesoris kelistrikan pendukung lainnya. Infrastruktur ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas sistem distribusi serta memperkuat keandalan jaringan dalam melayani kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Manajer PLN WLP Kayu Agung Rubian Syah menyampaikan bahwa pembangunan ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam memastikan ketersediaan listrik yang andal, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Pengawasan rutin dilakukan terhadap penggunaan alat pelindung diri APD, metode kerja di ketinggian saat pemasangan tiang dan penarikan konduktor, serta pengamanan area kerja guna meminimalkan potensi resiko bagi pekerja maupun masyarakat sekitar. Program ini berasal dari donasi sukarela pegawai PLN untuk membantu masyarakat mendapatkan akses listrik yang aman dan resmi, terutama di bulan Ramadan saat kebutuhan listrik meningkat. Manajer PLN UP3 Lahat, Agus Priyanto mengatakan, program ini merupakan bentuk kepedulian PLN agar masyarakat bisa beribadah dan beraktivitas dengan lebih nyaman. Sementara itu, General Manager PLN UID Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu menyampaikan bahwa PLN tidak hanya menjaga keandalan pasokan selama Ramadan, tetapi juga terus memperluas akses listrik bagi masyarakat prasejahtera. Penerima manfaat mengaku bersyukur karena kini rumahnya telah terang dan anak-anak dapat belajar dengan lebih nyaman. Melalui program ini, PLN menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan listrik yang andal dan merata bagi seluruh masyarakat. Penandatanganan dilakukan oleh manajer PLN UP3 Lubuk Linggau, Moh Julnansya Nugroho, dan Kepala Kejaksaan Negeri Musirawas, Dr. Emma Siti Huzaima Ahmad, di Muara Beliti, Kamis 5 Maret 2026. Manajer PLN UP3 Lubuk Linggau, Moh Julnansya Nugroho, mengatakan kerjasama ini bertujuan memperkuat koordinasi antara PLN dan Kejaksaan, khususnya dalam pendampingan hukum serta perlindungan aset dan infrastruktur kelistrikan. Menurutnya, dukungan dari Kejaksaan diharapkan dapat membantu PLN menjalankan operasional sesuai ketentuan hukum sekaligus menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Musirawas menyampaikan bahwa pihaknya siap memberikan pendampingan hukum kepada PLN, baik di bidang perdata maupun tata usaha negara. Melalui kerjasama ini, diharapkan koordinasi antara PLN dan Kejaksaan semakin kuat dalam menjaga aset negara, serta mendukung pelayanan listrik yang aman dan andal bagi masyarakat di wilayah Musirawas dan sekitarnya. Baik pemirsa, sajian berita terakhir tadi menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Riza Palepi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.